Nggak main-main ini. Ada 8 organisasi swasta yang menggugat Gubernur Jawa Barat ke PT UN karena kebijakannya. Sebelum lebih jauh, kita akan cek dulu jawaban Pak Gubernur. Apa sih alasan beliau mengeluarkan kebijakan itu? Bisa diterima oleh akal kita apa tidak? Atau absurd gitu loh kebijakannya. Coba kita dengarkan secara seksama dalam tempo kurang lebih 5 menit atau 6 atau 7 menit. Kita cek nih. Orang untuk melakukan gugatan, dan bagi saya sangat berbahagia digugat. Itu mencerminkan bahwa Gubernur Jawa Barat itu bekerja, dan di situ ingat loh, yang digugat itu adalah upaya Gubernur Jawa Barat untuk menyelamatkan putus sekolah. Dan yang kita selamatkan hari ini adalah 47.000 orang yang bisa bersekolah di sekolah pemerintah free. Bahkan kita di perubahan anggaran ini juga akan menyiapkan pakaian, sepatu buat mereka. Dan kemudian kalau hari ini saya mendapat gugatan, ya nggak ada masalah. Ya kita hadapi, kita hormati gugatan, itu hak setiap warga negara. Tetapi kemudian juga harus diingat bahwa kita harus bisa baca data. Tren penerimaan siswa baru di sekolah swasta itu mengalami penurunan dalam 3-4 tahun terakhir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekolah swastanya tumbuh bertambah. Ya kan, tahun ini saja nambah hampir 60 lebih. Nah, nanti kita lihat dipetakan apakah sekolah-sekolah swasta yang hari ini mengalami penurunan murid itu disebabkan karena rekrutmen yang ditambah di sekolah negeri atau tidak. Kan itu belum tentu. Nanti kita lihat di peta data itu. Nah, semua itu kan nanti bisa disampaikan di pengadilan tata usaha negara. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa anak-anak yang 47.000 ini kan sudah terdaftar sebagai siswa dan sudah masuk di Dapodik. Artinya mereka sudah bisa bersekolah dengan baik. Yang saya pikirkan sebagai gubernur hari ini adalah bagaimana mereka tidak lama di 43 sampai 50 itu dengan mempercepat pembangunan ruang kelas baru. Dan kita targetkan di perubahan anggaran ini ada ratusan ruang kelas baru yang kita bangun. Ya, walaupun waktunya sudah sangat mepet. Tetapi di tahun 2026 kita akan membangun 5 sekolah baru lagi. Dan di mana fokus perhatian kita itu di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, kemudian Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Yang menarik adalah bahwa justru rekrutmen sekolah yang mengalami pelambatan karena ketersediaan sekolah negeri terbatas itu di pusat kota. Kenapa itu terjadi? Karena selama ini, mohon maaf ya, pemerintah terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun ruang kelas baru, tidak membangun sekolah baru. Di tahun 2020 itu di data yang ada tidak satu pun sekolah yang dibangun oleh pemerintah provinsi. Dan yang paling menarik, di anggaran murni tahun 2025 waktu saya menjabat itu di anggaran murni yang saya terima hasil kesepakatan pemerintah dengan DPRD itu pembangunan ruang kelas 0. Jadi tidak ada satu ruang kelas pun yang direhab di APBD tahun 2025. Terjadi perubahan menjadi 350 miliar anggarannya saya masukkan setelah saya buat pergeseran. Jadi yang terjadi hari ini adalah perubahan APBD berdasarkan realokasi anggaran yang kita miliki, sehingga kita hari ini memiliki kecukupan membangun sekolah baru, ruang kelas baru, satu kelasnya satu toilet sekarang itu kan. Kemudian ruang kelasnya ada yang ber-AC di daerah panas. Kemudian membangun jalan menuju sekolah. Setiap sekolah kita akan bangun trotoar, bangun halte. Kemudian kecukupan air bersihnya akan menjadi perhatian kita. Nah, seluruhnya kemudian hari ini juga anggaran pembangunan jalan mengalami peningkatan. Di perubahan anggaran ini kita memproyeksikan 2,6 triliun anggaran. Kemudian memproyeksikan penerangan jalan umumnya 600 miliar itu dari kemudian pembangunan rumah rakyat miskin. Kita lagi mendesainkan rumah-rumah panggung dan siap membuat rumah panggung percontohan. Banyak alokasi yang kita arahkan hari ini kita buat, termasuk di dalamnya kita memfokuskan merevitalisasi sungai, melakukan pengerukan terhadap danau-danau. Ini anggarannya sekarang nyampe 450 miliar dari hanya 20, jadi ada lonjakan yang besar. Nah, yang harus menjadi perhatian saya adalah, pertanyaan saya mendasar adalah, ketika dulu uang APBD tidak tersampaikan kepada publik secara terbuka, tidak memfokuskan prioritas anggaran pada yang menjadi kepentingan publik, ketika pemerintah tidak bangun sekolah,
ketika pemerintah tidak bangun ruang kelas baru, ketika banyak sekali orang pergi ke sekolah, sudah masuk kelas dikeluarkan lagi tidak diterima hingga diukur jalannya. Kenapa pengamatnya pada diem? Sekarang baru ribut, kenapa baru sekarang? Ya kan? Tetapi sebagai gubernur, sebagai pemimpin Provinsi Jawa Barat, saya bersedia diberikan kritik oleh siapapun. Asalkan kritiknya didasarkan pada data dan fakta yang objektif, bukan asumsi. Karena perbedaan seorang akademisi dengan non-akademisi adalah setiap yang disampaikan berdasarkan riset, data, dan berbasis sains. Oke. Coba gunakan, pakai akalnya dengan baik. Kira-kira apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur rasional apa tidak? Tren anak-anak masuk sekolah swasta dari 4 tahun terakhir itu menurun. Itu harus digarisbawahi. Kemudian yang kedua, pemerintah terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan. Tahun 2020 aja tidak ada pembangunan sekolah baru. Padahal kebutuhan anak-anak Jawa Barat terhadap pendidikan semakin meningkat. Dan ternyata kita juga baru tahu. Dulu kan kita nggak pernah mengamati urusan pendidikan. Apa beda negeri dan swasta, termasuk saya. Saya itu SD, SMP, SMA, nggak pernah di negeri, Pak. Jujur aja nggak pernah di negeri. Bahkan tidak tahu perbedaan apa negeri dengan swasta. Saking polos-polosnya. Ya sekarang aja karena kita punya gubernur KDM, akhirnya kan semua isu yang kemudian dilontarkan oleh beliau menjadi kajian tersendiri bagi masyarakat. Akhirnya bisa membedakan mana negeri, mana swasta. Oh, negeri ini dikelola sepenuhnya oleh pemerintah, oleh swasta ini dikelola bukan oleh pemerintah. Kan begitu. Sekarang itu saya kira semakin masih pemahaman orang, masyarakat terkait sekolah. Yang tahu itu dulu nih. Bedanya negeri dengan swasta itu ya, kalau negeri itu elegan, kalau negeri itu ya gagah, kalau negeri itu ya keren lah, kalau swasta itu ya biasa-biasa saja. Sebagai orang awam dulu menilai negeri dengan swasta, nggak tahu bahwa negeri ini dikelolanya oleh pemerintah, nggak tahu apa swasta ini dikelolanya oleh siapa. Nggak tahu juga bahwa di negeri ini gratis, di swasta ini bayar. Nggak tahu, Pak. Dulu saking awamnya saya pribadi. Nah, sekarang kan menjadi tahu sekarang tuh. Dan ternyata sekolah swasta per tahun ini juga 60 yang dibuat. Negeri cuma berapa? Begitu. Jadi kalau lihat dari konteks ketidakmasukan anak-anak terhadap swasta sehingga menyebabkan pelaporan atau gugatan ke PT UN itu terjadi. Bagi saya sih yang penting tujuannya untuk supaya anak-anak Jawa Barat sekolah. Kan tujuannya itu. Kita jangan melepaskan tujuan itu. Karena kenapa dibangun? Kenapa sampai ada satu ruang kelas 50 orang? Ya untuk menampung anak-anak Jawa Barat. Supaya bersekolah dengan gratis, supaya bersekolah dengan kualitas yang bagus, yang benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Begitu. Kan tujuannya untuk anak-anak Jawa Barat sekolah. Itu. Tapi ya tetap digugat pula. Karena ada pihak-pihak yang mungkin merasa dirugikan. Ya sekolah swasta itu. Ya. Tapi untuk konteks kepada anak-anak Jawa Barat kira-kira menguntungkan atau merugikan? Emak-emak nih, bapak-bapak nih, dan hati-hati macam-macam. Jangan macam-macam sekarang. Negeri misal, dikomersilkan, dibuat ada calo. Karena trennya sedang tinggi, dari dulu juga memang tinggi tren negeri itu ya. Tren negeri itu ya oke lah, fasilitas dan lain sebagainya keren gitu. Elegan kalau kita sekolah di negeri itu. Kan itu. Jangan sampai ada calo-calo. Nih sedang isu hangat-hangatnya di Tasik kan. Kalau mau masuk negeri bayar 10 juta. Wih,
Ngeri. Bahkan ada lagi, bahkan yang ininya guru agama lagi. Saya malam baru nonton itu. Merinding sekali ya. Parah. Nah yang begini-begini kan di era KDM ini, saya yakin ya minimal takut lah. Apalagi sudah kejadian di Tasik. Ada siswa yang berani membocorkan tarif-tarif untuk bisa masuk sekolah negeri. Ya. Nah ini kan pada akhirnya menguntungkan anak-anak Jawa Barat. Semua punya hak yang sama. Semua punya punya kesempatan yang sama untuk memilih sekolah terbaik versi anak-anak Jawa Barat. Kan sekolah itu pilihan, Pak. Sekolah itu pilihan. Kalau maunya di negeri ya masuk negeri, nggak jadi soal dong. Yang penting sekolah. Mau di swasta ya swasta, pilihan. Sekolah itu pilihan. Bahkan kan ada anak-anak yang saya mah tidak mau ke sekolah ini, maunya ke sekolah itu. Kalau sekolah itunya sudah tidak menampung, nggak apa-apa nggak sekolah daripada ke sekolah ini. Kadang-kadang ada yang begitu. Sekolah itu pilihan. Maka perbaiki kualitas sekolahnya, maka itu akan menjadi pilihan anak-anak Jawa Barat. Mau negeri ataupun swasta. Saya mah titik tekannya di sana. Serius. Saya mah titik tekannya di sana. Bahkan mungkin orang awam seperti saya, ya, tidak tahu apa itu bedanya negeri dengan swasta dulu. Dan masih banyak mungkin anak-anak sekolah yang seperti itu juga. Yang penting karena pilihannya ini mau negeri mau swasta ya masuk aja. Kan gitu. Makanya fasilitas, kualitas dan lain sebagainya, sekolah itu mau negeri mau swasta ditingkatkan aja. Biarkan anak Jawa Barat yang kemudian memilih pada akhirnya. Mau sekolahnya di negeri ataupun swasta, yang penting sekolah. Ini ketika 47.000 anak Jawa Barat diselamatkan pendidikannya, malah digugat. Tapi ya logika sederhana saya mah seperti itu. Yang penting anak-anak Jawa Barat sekolah, mau di negeri ataupun swasta. Dan sekolah itu pilihan, bukan dipaksakan harus ke sini. Nggak bisa dipaksa. Susah untuk dipaksa. Seandainya goal untuk memaksa, maka tidak akan benar sekolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.